Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Farfarhani akan melanjutkan menerjemahkan dari halaman 285 sampai 287 yang pemateri sebelumnya adalah Teh Aulia Zahra. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waqi' annal hadits fi hadzal mawdu' la yatasi'ul maqam huna li tafsilihi walakinni awada ibrazul janib an-nafsi fihi wa bayani ahammiyati mu'alajah kullu khilaf intilaqan min asaratil mahabbah al-mutabadalah hatta tuhaqqiqal hayah az-zawjiyah dawruha fi tazkiyatin nafs wa tathhiriha min afatiha wa minha afatil ananiyah wa hubbudz dzati'. Yang artinya sebenarnya hadis ini tidak memperluas. Nah, hadis ini tuh maksudnya hadis yang telah dijelaskan oleh Teh Aulia Zahra kemarin tidak memperluas untuk memperinci, tetapi ingin menggarisbawahi dari aspek psikologi dan menjelaskan pentingnya berurusan dengan tiap perselisihan berdasarkan adanya saling cinta. Sehingga kehidupan pernikahan mencapai perannya dalam memurnikan jiwa dan memurnikan dari wabah. Nah, wabah di sini itu bukan wabah kayak virus corona, tapi kayak egois dan mencintai diri sendiri. Walinanzura ila hadza tawjih an-nabawi al-badi' fil hathi tanazuli kulli min az-zawjayn an 'inadihi likay tastamirul mahabbah bainahuma wa ya'ummur ridha was-surur. Kita lihat petunjuk Nabi SAW dalam meninggalkan kekeras kepalaan mereka. Nah, mereka di sini itu adalah sepasang suami istri, sehingga cinta di antara mereka terwujud, yaitu kepuasan atau ridho dan kesenangan. Faqad rawat Tabrani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala akhbarukum binisaikum fil jannah qulna hadhihi yadai fi yadik la aktahilu bighumdin hatta tardo. Artinya, At-Tabrani meriwayatkan dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu wanita-wanita di antara kalian yang akan menjadi penghuni surga? Lalu ia berkata, tanganku di tanganmu, mataku tak dapat terpejam sebelum engkau ridho pada atharuz zawaj wa thamaratuhu fi majalit tazkiyatin nafs. Pengaruh serta dampak positif pernikahan bagi penyucian jiwa. Ada 3. Yang pertama, tahqiqus sakanin nafsi, artinya ketenangan hati. At-tumaninah an-nafsiyah was sakinah allati tu'mar az-zawjain min ahammi thamaratiz zawaj as-shalih. Hal terpenting yang bisa diraih dari suatu pernikahan yang baik adalah ketenangan dan ketentraman hati yang terasa oleh sepasang suami istri. Bal innaha minal hukmil azimah allati syar'a az-zawaj min ajliha liyahyan nas fi dhilali wa rifah minat tahabbub wa tarahum wa rahatil bal. Hal ini menjadi hikmah yang agung disyariatkannya pernikahan dalam agama Islam supaya manusia hidup dalam kondisi saling mencintai, saling menyayangi, dan dengan hati yang penuh kenyamanan. Wa qad wathaqallahu subhanahu ala rabbitah az-zawjiyah bihadza sakan an-nafsi faqala subhanahu fi surah Al-A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan darinya dia menciptakan pasangan agar dia merasa senang kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Wa qala azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Rum. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Inna hadha sakan an-nafsi alladhi yanmu bisur'ah mundul ayyamil ula lizawaj ya'idu ayah min ayatillahi subhanahu. Walidhalik tajidul ulfah wal mahabbah taghshal hayah az-zawjiyah wa tata'ammaq yawman ba'da yawm. Ketenangan hati yang terus tumbuh dengan cepat dimulai dari hari-hari pertama pernikahan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hingga engkau akan melihat kerukunan dan rasa cinta kasih semakin mendalam dari hari demi hari dalam pernikahan tersebut. Liyajidal atfal fi hadhil mahadinil amni sa'adatihim wa yastash'aru quwwah as-silah allati turabituhum bil walidain wa yansha'u 'alal hanani wal 'ataf. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini akan tumbuh dalam pengasuhan yang terjaga baik dan penuh kelembutan. Anak-anak itu bisa merasakan kuatnya ikatan kasih sayang dari orang tua mereka. Waqad wasafal Imam Ibnu Katsir ar-rabitah baina az-zawjayn faqala la ulfah baina ruhain a'zamu mimma baina az-zawjayn. Imam Ibnu Katsir melukiskan eratnya ikatan di antara suami istri dengan kalimat tiada keakraban di antara keduanya, di antara kedua jiwa yang lebih kuat daripada ikatan kasih sayang suami istri. Wa hakadha najidu anna Allah subhanahu bihikmati wa rahmatihi ja'ala baiti zawjiyah ma'wa li rahah az-zawjain wa istiqrarihima. Karena itu, kita saksikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaan dan rahmatnya menjadikan pernikahan sebagai tempat untuk menetap dan melepas penat. Fazawj ya'udu min amalihi liyaqi an ka'ahlihi al-at'ab wal akdar wa tansharaha nafsahu lilqiya zawjati salihah allati ja'alallahu min a'zami anwa'in na'im fi hadhihi al-hayah. Seorang suami yang pulang dari perjalanan pekerjaannya dalam kondisi kotor dan lelah akan kembali bugar dan semangat ketika sampai ke rumah dan berjumpa istrinya, istri yang solehah, yang siap melayaninya dengan baik. Ini merupakan bentuk nikmat-nikmatnya dalam kehidupan. Faqad rawa Muslim an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un wa khairu mata'ud dunya al-mar'ah as-salihah. Yang artinya, Imam Muslim meriwayatkan Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salehah. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul ma istifada al-mu'minu ba'da taqwallah 'azza wa jalla khairan lahu min zawjati salihah in amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama ilaiha abarrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Yang artinya, diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada perkara yang lebih bagus bagi seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah daripada istri yang solehah. Bila ia menyuruhnya, maka ia menaatinya. Bila ia memandangnya, membuat hati senang. Bila bersumpah, maka ia mendukungnya. Bila ia pergi, maka dia tulus menjaga diri dan hartanya. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'u minas sa'adah al-mar'atu shalihah wal maskanul wasi' wal jarus shalih wal markabul hani. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal merupakan suatu kebahagiaan. Yang pertama, istri shalihah, yang kedua, rumah yang luas, yang ketiga, tetangga yang baik, dan keempat, kendaraan yang nyaman. Sekarang lanjut ke pengaruh dampak dari pernikahan yang kedua, yaitu tahsinun nafsi, yaitu menjaga diri. Az-zawaj
ilajun islami hasim lil had min khatari inhirafi syahwa fi tariqil haram. Pernikahan adalah solusi bagi orang-orang yang khawatir terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Wallahu subhanahu lam yuharrim alaina syai'an illa wa abaha lana ma yu'awwiduna anhu mimma fihi salahana. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan sesuatu terkecuali membolehkan dan menganjurkan hal yang menjadikan tidak sesuatu yang haram itu. Bal wahadana alaihi wa raghiba fihi. Wa hadhihi al-gharizah allati ja'alaha Allah subhanahu fitrah fil bashar laha hukmun 'azimah minha istimrar an-naw' al-insani walaula hadzal mail al-fitri wad-dafi' al-gharizi li'arada kulli min az-zawjayn 'anil akhar wa tawaqquf an-nasal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan insting untuk menikah dalam diri manusia karena mempunyai hikmah yang besar, yakni keberlangsungan keturunan manusia. Jika tidak ada insting ini, maka niscaya akan saling berpaling antara suami dan istri, dan terhentilah keturunan manusia. فإذا كان النفس أمارة بالسوء منحرفة عن طريق الإيمان مستجيبة لوساوي الشيطان فإن هذه الغريزة تنحرف فتجعله من الإنسان حيوانا بهيما يريد أن ينقض على فريسته. Nafsu amarah merupakan bagian dua manusia yang selalu menyuruh keburukan, memalingkan manusia dari jalan keimanan, menyambut ajakan-ajakan setan, sehingga berubahlah jati diri seorang manusia menjadi binatang liar. Karena itu, kita menjaga diri dengan menikah untuk mengarahkan diri ke jalan keselamatan yang akan menghasilkan kebaikan. Walidzalik la budda min tahsinin nafsi bizawaj litanajjah al-gharizah ila tariqil ma'mun wa tasammarat thamaratis salihah. وهذا ما حض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب في الحديث الذي سبق ذكره يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Oleh karena itu, kita mesti menjaga diri dengan menikah untuk mengarahkan diri ke jalan keselamatan yang akan menghasilkan kebaikan. Rasulullah SAW menganjurkan keselamatan yang akan menghasilkan kebaikan. Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda untuk menikah. Beliau bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu dalam pembiayaan, maka menikahlah karena dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan." Walaqad ja'ala al-Islam minaz zawaj ilajan sari'an likulli nazwah tari'ah qad yata'arradu lahal muslim wa bi khassah fil mujtama'atil jahiliyah allati yaqiru fiha as-sufur wal ikhtilat. Islam menjadikan pernikahan sebagai solusi cepat menghadapi bencana yang menghadang seorang muslim, khususnya yang berdiam di lingkungan masyarakat jahiliyah, dengan aktivitas dan mobilitas yang melibatkan pencampuran antara laki-laki dan perempuan. Ja'a dzalika fil hadits alladzi rawahu Muslim an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza absara ahadakum imra'ah falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, yang artinya, jika kamu melihat seorang wanita, datangilah istrimu, karena yang demikian itu dapat menenteramkan gejolak hati. Wa fi riwayah idza ahadukum a'jabathul mar'ah fa waqa'at fi qalbihi faly'ammidu ila imra'atihi falyuwafiqha fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, yang artinya, jika salah seorang dari kalian terkagum kepada wanita sampai masuk ke dalam hati, maka hendaklah ia pergi ke tempat istrinya dan hendaklah dia setubuhi istrinya, karena sesungguhnya hal itu menghilangkan apa yang ada di dalam pikirannya. Selanjutnya adalah pengaruh atau dampak yang ketiga, yaitu at-ta'awun bainaz zawjaini ala ta'atillah, yaitu saling tolong-menolong antara suami dan istri.
laisa hunaka min suhbah akthar tarabata wa a'maq judhuran min as-suhbah baina az-zawjain. Tidak ada hubungan yang kuat dan dalam dibanding hubungan dalam pernikahan. Wa min huquq hadhihi suhbah at-tanasuh wa tawassuh. Yang harus diperhatikan diantaranya selalu saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan. Wa an ya'khudha kullu minhuma biyadin sahibihi fayarshuduhu ila tariqil khair wa yahdhuru min kulli taqsir aw ghaflah tuaddi ila al-inhiraf. Juga saling berpegangan tangan dalam menjalani kehidupan, menghindar dari hal yang membelokkan dari jalan kebaikan tersebut. Wa idza kana at-ta'awun wa at-tanasuh syi'arul mujtama' al-muslim bi jami'i afradihi. Sebagaimana tolong-menolong dan saling menasehati adalah syiar dan ciri masyarakat Islam dalam semua seginya. Fakaifa bizawjain alladzaini tawathaqat bainahuma rabithah al-mahabbah. Maka hal ini akan lebih terlihat bagi di antara suami istri yang mempunyai ikatan yang kuat, sama-sama saling mengasihi, saling menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Kama annahu laisa hunaka min sahibaini yattali'a ahaduhuma ala ahwalil akhar wa ya'rafu min asrarihi akthar min az-zawjain. Tiada hubungan yang dekat sedekat suami dan istrinya karena keduanya saling mengetahui dirinya sampai hal-hal yang dirahasiakan. Cukup sekian penerjemahan dari halaman 285 sampai 287. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.